pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu prinsip yang terlalu sering kita lupakan, yaitu bila engkau sudah mengalami mujizat Tuhan, engkau harus terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengarkan baik apa yang saya akan sampaikan sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Tolong seluruh jemaat, semua pemirsa menyaksikan program ini, bila kami sudah mengalami mujizat Tuhan, maka kami wajib untuk terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca kitab kita dari Perjanjian Baru, Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Amin. Ini yang luar biasa saudara sekalian. Saya sudah katakan tadi, ini nenek tua loh.
yang sedang sakit demam, tapi dia cepat ditolong oleh Tuhan karena menantunya adalah murid Yesus. Jadi tolong kita dengar baik-baik firman Tuhan hari ini, sehingga kita betul-betul mengerti kasih dan anugerah Tuhan yang tidak terbatas untuk kita bila ada anggota keluarga kita yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Waktu saya berangkat ke sekolah teologi melayani Tuhan, saya ingat betul waktu itu saya bahkan pergi dengan kotak kardus mie instan, dan saya hanya punya celana panjang 2, itu kedororan diberikan oleh seorang misionaris dari Jepang. Baju juga hanya apa adanya. Saudara sekalian, pulang selesai saya dari sekolah teologi, pulang ke rumah, kaget luar biasa saya. Bapak saya sudah siapkan saya koper. Waktu itu mereknya Sakura. Itu koper yang bagus pada masa itu, tahun 1980. Koper bagus. Dia bilang, kasihan kamu dulu, Bapak tidak punya uang waktu itu untuk cukup beli kamu koper. Ini sekarang kopernya. Saya tersenyum, kenapa? Saya sudah punya banyak koper, ya. Dan apalagi dia katakan, ini uang saya sudah tabung untuk kamu. Tahun itu loh, tahun 80, 40.000 rupiah. Walaupun waktu itu gaji saya atau persembahan kasih untuk saya sudah 45.000, tapi saya terima saja dengan sukacita. Cukup besar jumlah uangnya. Maksud saya, inilah yang kita lakukan kalau kita sudah mengalami mujizat Tuhan, termasuk pertobatan, kelahiran baru, lepas dari kutuk, dan kita harus terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagi pemirsa sekalian, saudara sekalian, ingat, seluruh jemaat dan semua pemirsa menyaksikan program ini, bila engkau sudah mengalami mujizat dalam bidang apa saja, bidang keuangan, kesembuhan dari sakit, pemulihan dalam rumah tangga, ingat baik-baik bahwa engkau harus terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Di gereja kami di Batam, kami mempunyai kursus yang kami sebut SEM, ya, School of the Evangelistic Ministry. Saudara yang sudah bertobat, lahir baru, sudah mengalami mujizat Tuhan, kami wajibkan dia untuk mengikuti kursus ini. Seperti salah seorang pendeta muda kami, dia disembuhkan Tuhan dari gagal ginjal dulu. Sekarang dia sudah menjadi pendeta muda dan sudah mulai kuliah. Sekarang sudah masuk semester 5, saudara sekalian. Dia kuliah sekolah teologi. Saya dorong dia untuk ambil paket A, paket B, paket C, dan setelah itu sekarang dia mulai kuliah online dengan sebuah STT dari Jakarta. Itu yang saya maksudkan. Dan yang kedua, sudah perhatikan ayat berikutnya. Apa yang terjadi? Ayat 32. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Amin. Apa yang pesan firman Tuhan hari ini untuk kita? Bila kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, ini hal kesembuhan ibu mertua Petrus tadi, ia akan menarik orang untuk datang lagi kepada Tuhan Yesus. Itu yang saya katakan, dalam jemaat kami seperti itu. Satu orang sembuh dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis, dia akan menarik orang lain datang. Sehingga saya sudah mendoakan sekitar 15 orang
yang sembuh sempurna dari sakit yang tidak bisa disembuhkan menurut kata medis. Begitu juga hari-hari ini ada orang yang sakit kanker disembuhkan, dan itu biasanya menarik orang lain datang kepada Yesus. Nah, mari kita semua saudara sekalian sudah mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan, pemulihan keuangan, pemulihan rumah tangga. Mari kita sekarang bersaksi tentang kasih Tuhan kepada semua orang yang kita temui, sehingga mereka mau datang kepada Yesus dan mengalami mujizat yang sama. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan memberkati semua pemirsa yang menyaksikan program ini, sehingga kami bisa menjadi daya tarik untuk orang lain, sehingga orang mau datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan untuk mujizat-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.